Bermuda. Bincang seru, bermutu, dan berdaya. Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimanakah peran gender dalam pembangunan manusia? Bersama saya Budin Afganis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perdana kita berjumpa dalam podcast kita Bermuda, Bincang Seru Bermutu dan Berdaya. Telah hadir di sebelah saya Bapak Dedi Winarno SST MSI. Beliau adalah Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat dan semangat Pak ya. Ya. Baik Sobat Bermuda, tema kita kali ini adalah peran gender dalam pembangunan manusia. Seperti apakah peran gender dalam pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah? Mari sama-sama kita simak penjelasan dari Bapak Dedi Winarno. Silakan Pak. Terima kasih Pak Budin, saya panggil dulu aja ya. Ini merupakan kehormatan bagi kami dari BPS diberi kesempatan include podcast ya. Ini luar biasa ya, kekinian ya. Pengajian data secara kekinian. Ini merupakan kehormatan bagi kami. Kami bisa menyajikan data dan juga memberikan edukasi tentang apa sih makna dari angka-angka yang dihasilkan oleh BPS. Tentang gender tadi ya, dahulu namanya gender itu identik bahwa wanita-wanita itu terpinggirkan. Wanita cuma di 3 tempat dahulu ya Pak. Iya, patriarki ya, Pak ya, zaman dulu. Cuma di kamar, kasur, kamar, dapur, kasur. Dan tempat cuci. Iya. Sekarang peran wanita ini luar biasa perkembangannya. Dan salah satunya indikator yang bisa mencerminkan peranan wanita dalam berbagai bidang itu adalah statistik gender. Di sini BPS menghasilkan 3 indikator. Yang pertama indeks pembangunan gender atau IPG, yang kedua indeks pemberdayaan gender atau IDG, yang ketiga indeks ketimpangan gender atau IKG. 3 indeks itu merupakan indeks nasional, nasional dan juga internasional. Jadi ini bisa dibandingkan antar wilayah, kabupaten kota, provinsi, juga dibandingkan antar negara, karena ini adalah indeks global yang dikeluarkan oleh UNDP. Jadi United States Development Program. Jadi salah satu bagian dari PBB yang menangani tentang program-program pembangunan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa hubungannya antara indeks pembangunan gender ini dengan indeks pembangunan manusia, dan seperti apa cara menghitungnya Pak untuk indeks pembangunan gender ini? Terima kasih Mbak. Kita tahu bersama kualitas pembangunan suatu wilayah atau negara itu diindikasikan dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM ini mengukur pemenuhan kebutuhan dasar dari manusia. Kalau kita manusia ini kan ada 3 paling enggak ya. Ingin sehat, panjang umur, sehat dan panjang umur, dimensi kesehatan. Kemudian dari segi pendidikan, ingin berpendidikan. Kemudian dari segi ekonomi, ingin mempunyai pendapatan yang layak atau makmur. Nah, dari 3 indikator ini diturunkan menjadi indikator-indikator yang bisa membandingkan kinerja antar wilayah dan juga antar negara. Untuk dimensi kesehatan itu ditandai dengan umur harapan hidup. Ya, umur harapan hidup Pak ya. Itu bisa menggambarkan kualitas kesehatan di suatu wilayah. Kemudian untuk dimensi pendidikan itu digambarkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kemudian untuk dimensi ekonomi itu diwakili oleh pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. Itu adalah IPM, unsur IPM. Kemudian menjadi tanda tanya, IPM suatu negara misalkan sekian, bagaimana porsinya, bagaimana nilainya dibandingkan laki-laki dan perempuan. Ya, kadang-kadang kalau IPM-nya tinggi ternyata anjlok nih, yang laki-laki sangat tinggi. Yang perempuan ya. Oleh karena itu ada
indeks turunan, yaitu dari IPM itu adalah IPG, indeks pembangunan gender. Jadi diturunkan ya. IPM-nya dipecah dari IPM laki-laki dan IPM perempuan, kemudian dibikin rasionya. Jadi IPG itu rasio antara IPM perempuan dibagi dengan IPM laki-laki. Jadi memang berpengaruh Pak ya nilai IPM kita ini terhadap indeks pembangunan gender tadi. Karena kita tahu tadi bahwa nilai dari IPG tadi pembagi antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Untuk nilai IPG di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini seperti apa Pak? Sebelumnya Pak ya, sebelum ke IPG, ini sekilas balik ya, posisi negara kita terhadap negara-negara lain di secara global ya. Yang pertama, indeks pembangunan manusia IPM tadi. Ternyata IPM negara kita itu ranking 114 dari 191 negara. Jadi menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah Pak ya. Jadi kita ranking 114 dari 191 negara. Ini saya sambil buka Pak ya. Jadi IPM tertinggi itu Swiss ya. Swiss. Negara Eropa. Kemudian terendah adalah Sudan Selatan. Kemudian kalau kita lihat negara kita dengan negara-negara tetangga di ASEAN seperti apa? Ternyata kita juga cukup tarik nafas lah ibaratnya. Singapura itu peringkatnya peringkat 12 secara global, 12 sangat tinggi. Coba ya 114 oke ya dengan jadi 102 ini peringkatnya. Singapura tetangga kita itu peringkat 12, Malaysia peringkat 62, Thailand peringkat 66. Ini dari UNDP ya. Jadi Indonesia hanya lebih tinggi daripada Vietnam, Filipina dan Timor Leste. Jadi dilihat dari kemerdekaannya kita jauh lebih dahulu merdeka daripada tiga negara tersebut ya. Dengan Kamboja juga lumayan. Oh Pak ya. Kita 114 dari 191 negara. Itu posisi HDI-nya. Kemudian kalau kita pisah lagi ya, tadi kan dari IPM kita pisah IPM laki-laki perempuan, kemudian muncul indeks pembangunan gender. Nah, indeks pembangunan gender di ASEAN, ini ada dibagi, ada klasifikasi Mbak ya, klasifikasi. Ada kelompok kesetaraan tinggi, negara-negara yang mempunyai IPG-nya tuh kesetaraan tinggi, jadi kesetaraan tinggi. Itu ada negara Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Bagaimana posisi Indonesia? Posisi Indonesia masuk dalam kesetaraan menengah. Ya. Jadi menengah itu Indonesia, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Untuk negara ASEAN dengan nilai yang rendah itu masuk kelompok kesetaraan menengah rendah itu Timor Leste. Ya memang karena umurnya juga masih muda ya, jadi perlu banyak berbenah. Kemudian kalau kita lihat bagaimana posisi HST, namanya angka atau indeks itu akan bermakna jika dibandingkan. Yang pertama dibandingkan berdasarkan series tahunnya. Nah, ini kemudian yang kedua dibandingkan dengan wilayah lain. Ini untuk IPG Hulu Sungai Tengah tahun 2023 IPG Hulu Sungai Tengah 96,69. Dan ini menempatkan HST nilai tertinggi se-Kalimantan Selatan. Ini luar biasa ya. Biasa Pak ya, pertama prestasi yang cukup membanggakan kita semua. Ya. Jadi untuk Kalimantan Selatan terendah IPG itu 84,38 itu di Kota Baru. Kemudian yang tertinggi HST 96,69. Untuk rata-rata Kalimantan Selatan provinsi itu 89,15. Kemudian kalau kita lihat series tahunnya ya, IPG HST itu lebih tinggi daripada IPG provinsi maupun IPG nasional. Dan jaraknya cukup jauh. Jadi series waktunya ya 2020 itu 96,2, 2021 96,66, 2022
96,08 dan 2023 96,69. Kemudian kalau yang di level nasional itu 91,35. Level provinsi 89,15. Jauh banget. Kita ini selisih lumayan Pak dengan Kota Banjarbaru. Iya. Kota Banjarbaru kan padahal kita tahu sendiri bahwa Kota Banjarbaru ini dari indeks pembangunan manusia juga cukup tinggi nilainya. Tapi untuk indeks pembangunan gender ini masih kalah dengan HST. Menurut Bapak, untuk indeks pembangunan gender ini HST nomor 1 Pak ya di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, apakah ini berpengaruh Pak untuk kemajuan daerah atau untuk pembangunan daerah? Apakah ada pengaruhnya Pak? Jadi KD ini IPG, Indeks Pembangunan Gender, ini mensyaratkan bahwa pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah hampir setara. Setara Pak ya. 96,69, hampir 100 nih. Kalau 100 berarti kan sama persis nih. Sama. Kualitas pembangunan manusia laki-laki sama perempuan sama. Nah ini hampir sama nih. Berarti itu artinya kesempatan sangat luas pemerintah daerah dalam memberikan kebebasan para wanita untuk berekspresi. Iya, untuk memiliki peran entah itu di karir atau di perwakilan parlemen Pak ya. Beralih ke indeks pemberdayaan gender Pak. Nah, untuk indeks pemberdayaan gender ini seperti apa Pak gambarannya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini? Jadi indeks pemberdayaan gender ini menggambarkan bagaimana perempuan itu mempunyai peran aktif dalam ekonomi, politik, dan juga dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi yang pertama, untuk dimensi partisipasi politik ya, ini ditandai dengan share parlemen perempuan terhadap laki-laki. Kemudian dalam pengambilan keputusan, share perempuan dan laki-laki yang menduduki sebagai tenaga profesional. Nah, kemudian dalam penguasaan sumber daya ekonomi, ini sumbangan pendapatan perempuan terhadap rumah tangganya. Berarti memang peran perempuan dalam pembangunan suatu daerah dan juga peran di dalam keluarga Pak ya, ada sharing pendapatan. Untuk nilai dari indeks pemberdayaan gender ini Pak, untuk HST dengan level nasional, dengan level provinsi seperti apa Pak kedudukannya? Jadi yang pertama, ketika HST dibandingkan dengan provinsi dan nasional, nilai HST untuk 2023 itu 77,73. Nah, ini nilainya di atas provinsi maupun nasional. Angka provinsi, IDG-nya, Indeks Pemberdayaan Gender, ada 76,9. Kemudian, 76,9 itu angka nasional. Kemudian angka provinsi 75,97. Jadi HST jauh lebih tinggi daripada provinsi maupun Indonesia. Kemudian kalau kita lihat level Kalimantan Selatan, kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, yang terendah itu Hulu Sungai Selatan 55,12, yang tertinggi Kabupaten Banjar 80,86. HST posisi di urutan keempat setelah Banjar, Banjarmasin, dan Baritokuala. Kemudian tentang IPG tadi Mbak, kalau kita pilih lagi berdasarkan gendernya. Yang pertama tentang keterlibatan dalam politik. Ini ditandai dengan berapa sih kursi anggota dewan yang perempuan. Ya, kalau di HST memang lumayan banyak Pak ya, 6 kursi orang. dari 30 ya, berarti 20%. 20% kursi dewan itu adalah perempuan. Cukup memberikan Kemudian yang sumbangsi nilai untuk tenaga profesional. Ya. Tenaga profesional di luar pertanian ya, di luar pertanian. Ternyata wanita lebih tinggi, lebih banyak daripada laki-laki. Nah, jadi tenaga profesional di HST itu 56% itu adalah wanita. Dan laki-laki cuma
53,38%. Nah ini kan luar biasa nih. Untuk guru Pak ya, guru, bidan, dokter, banyak sekali. Iya, memang cukup banyak. Iya. Itu lebih banyak perempuan. Kemudian yang menarik lagi, bagaimana sumbangan pendapatan dalam rumah tangga. Kalau kita misalkan rumah tangga ya Pak ya, ada suami istri kerja kan, berarti kan masing-masing punya peran dalam menghasilkan pendapatan keluarga. Kemudian kalau dilihat persentasenya, pendapatan keluarga itu 50,68% itu berasal dari laki-laki. Yang dari perempuan 49,32. Jadi hampir sama Pak ya. Tidak sampai selisih 1, 0, aja selisihnya. Jadi ini kan peran perempuan luar biasa nih. Ya, luar biasa. Selain mengurus rumah tangga, mengurus anak, kemudian juga berperan dalam ekonomi, menghasilkan pendapatan untuk keluarganya. Memang kita tahu Pak ya, memang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini pemberdayaan perempuan dalam 3 tahun terakhir ini memang digaungkan oleh pemerintah daerah. Entah itu pemberdayaan dari PKK, terus belum lagi dari dinas sosial juga, banyak sekali peran-peran perempuan dalam pembangunan daerah ini dilibatkan seperti itu. Nah, kita beralih ke indeks ketimpangan gender, Pak. Kita tahu indeks ketimpangan gender ini merupakan ukuran baru, Pak ya, di BPS ini. Nah, itu seperti apa, Pak, penjelasannya tentang indeks ketimpangan gender? Jadi indeks ketimpangan gender ini ada 3 dimensi, Pak. Yang pertama, ini lebih spesifik ya, dimensi kesehatan reproduksi. Kemudian dimensi pemberdayaan, dan yang ketiga dimensi pasar tenaga kerja. Ini dilihat nih, apakah antara peran laki-laki sama perempuan apakah timpang atau tidak. Pertama, dimensi kesehatan reproduksi. Ini Ini 2 hal yang menjadi indikatornya. Yang pertama adalah angka kematian ibu. Yang kedua adalah ADR atau adolescent birth rate, artinya remaja yang melahirkan. Karena yang dimaksud remaja melahirkan ini umur 15 sampai 19 tahun yang melahirkan. Jadi kalau kita lihat ya Mbak ya, dimensi ini kita cukup cukup memprihatinkan kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi ini sekelas info bahwa negara kita untuk ketimpangan gender ini juga posisinya juga sangat memprihatinkan. Jadi yang pertama, yang nilainya, jadi kalau kaki ini tentang nilai ya antara 0 sampai 1. 0 itu artinya tidak ada ketimpangan. Kalau 1 ya, kalau 1 itu berarti ketimpangan ekstrim. Jadi semakin mendekati 0 semakin baik. Semakin bagus. Kita lihat dari beberapa negara yang nomor 1, peringkat 1 itu Denmark 0,013 nih ketimpangan gendernya. Kemudian yang tertinggi adalah Jerman 0,82. Posisi Indonesia berada di 110. Jadi ranking 110, Mbak. Tadi yang IPM-nya ranking 114, kemudian indeks ketimpangan gendernya ranking 110. Jadi sangat memprihatinkan ya. Jadi Indonesia dibandingkan Singapura juga jauh. Singapura itu ranking 7 nih kakinya. Malaysia ranking 57, Brunei ranking 61. Kalau Vietnam ranking 79, Timor Leste 89, Filipina 101. Tadi kita untuk yang IPM kita menang dari Filipina, dari Vietnam, dari Timor Leste. Tapi untuk ketimpangan gender kita masih dengan negara-negara tersebut. Mungkin dari 3 dimensi tadi Pak ya memang berpengaruh. Kalau dibanding dengan yang IPG tadi mungkin ada variabel-variabel yang tidak digunakan di IKG tadi. Tentang yang tadi banyak kembali ke perbandingan antar negara ya. Ini cukup memprihatinkan kita. Angka kematian ibu kita ini cukup tinggi. Jadi angka kematian ibu itu adalah
jumlah ibu yang meninggal ketika 3 fase, ketika melahirkan hamil, melahirkan dan masa nifas, kematian ketika proses persalinan. Dan itu memberi kontribusi Sangat besar. ya sangat besar di indeks ketimpangan gender tadi. Angka kematian ibu itu per 100.000 kelahiran, per 100.000 kelahiran. Dan kita lihat angkanya ya, untuk level internasional, Denmark yang terendah angka kematian ibunya itu 4 kematian ibu per 100.000 Per kelahiran. 100.000. Kemudian yang tertinggi itu untuk ASEAN ya, itu Myanmar 250 ibu. Indonesia di angka 177 kematian ibu per 100.000 kelahiran. Dan posisi ini Indonesia kalah dengan Yaman, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Ini dari sisi kematian Ibu tadi Pak ya. Kemudian ada juga angka kelahiran remaja. Ini remaja putri umur 15 sampai 19 tahun yang melahirkan. Ini cukup tinggi, Mbak. Ini kan berarti kan angka pernikahan anak di negara kita masih tinggi. Iya, yang di bawah umur Pak ya. Iya. Nah, sekilas info untuk angka kelahiran pada remaja, ini Indonesia nilainya 33,9, artinya ada 33 perempuan yang melahirkan umur 15 sampai 19 tahun per 1.000 kelahiran. Atau dalam artian Indonesia 33,9 atau 34 ya, Tadi di tahun 2021 itu tadi ada 34 kelahiran per 1.000 perempuan umur 15 sampai 19 tahun. Iya, berarti memang jadi perhatian khusus Pak ya, pernikahan dini, terus belum lagi ini sekarang ini kan banyak nih kayak kehamilan di luar pernikahan, mungkin jadi perhatian khususnya pemerintah pusat nih Pak ya, terkait dengan pernikahan di bawah umur ini. Karena nilai IKG ini memang salah satunya dari dimensi kesehatan reproduksi tadi Pak ya. Jadi sangat kaitannya banyak nih. Jadi pernikahan dini tadi bisa, kalau di pernikahan dini itu tinggi, maka angka kematian ibu juga akan tinggi, polanya tinggi. Dan akibatnya angka kematian bayi juga tinggi. Iya. Dan lebih lanjutnya lagi angka stunting. Iya, berpengaruh Pak ya. Ya memang PR kita sama-sama Pak ya, bagaimana kita mensosialisasikan, bagaimana kita mencegah untuk pernikahan dini dan juga kita mencegah kehamilan di luar nikah ini Pak ya. Iya. Kembali lagi ke nilai IDG tadi Pak. Nilai indeks pemberdayaan gender di HSI tadi nomor 4 Pak ya, di Kalimantan Selatan dari 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dan bahkan tadi mengalahkan Banjarbaru. Nah, menurut Bapak apakah itu pertanda yang baik Pak untuk kemajuan kabupaten kita Pak? Jadi itu tentu saja Pak, itu sebagai indikasi bahwa pemerintah daerah ini sangat perhatian dalam gender, dalam memberikan kebebasan seluas-luasnya wanita untuk berekspresi, berperan dalam pembangunan, dan mempunyai pemberdayaan untuk mengembangkan diri. Sangat berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh Pak ya. Dan juga untuk indeks pembangunan gender Pak, tadi kita nomor 1 di Provinsi Kalimantan Selatan, berbanding dengan indeks ketimpangan gender. Ketika indeks pembangunan gender nilainya tinggi itu bagus, sedangkan kalau indeks ketimpangan gender semakin rendah semakin bagus Pak ya. Dan kita memang mendapatkan nilai sebesar 0, berapa tadi Pak, 0,3 ya. Dan itu nomor 1 di Kalimantan Selatan Pak ya. Maksudnya nomor 1 ini bahwa ketimpangan kita paling rendah dan itu bagus. 0,360. Nah, 0,360. Nah, apakah prestasi ini juga menggambarkan Pak bahwa pemberdayaan dan perhatian kesejahteraan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, apakah memang bagus atau seperti apa Pak? Jadi kita lihat dari dimensi tadi Mbak ya,
Berarti kan tadi ketimpangan tadi kan ada kesejahteraan reproduksi, kemudian ada pemberdayaan. Pemberdayaan ini ada dilihat dari pendidikan nih. Berapa sih persentase laki-laki dan perempuan yang pendidikannya minimal SMA? Persentasenya berapa? Kemudian persentase perempuan yang duduk di parlemen itu dimensi pemberdayaan. Kemudian dari pasar tenaga kerja ada namanya tingkat partisipasi angkatan kerja. Berapa persen sih angkatan kerja ini yang berasal dari wanita? Presentasinya gitu. Jadi itu menjadi untuk yang tenaga kerja ya, tidak ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian dari dimensi tadi ya, kesejahteraan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja, itu artinya untuk wanita di AST itu potensinya cukup optimal dalam mengembangkan potensi-potensi dari para wanita di AST gitu. Iya, memang Pak, memang kita tahu nih dari beberapa kepala dinas dan juga dari beberapa pejabat yang ada di pemerintah daerah juga diduduki oleh perempuan Pak ya, oleh wanita. Nah, kalau menurut pendapat pribadi Bapak nih, apakah peran seorang wanita dalam sebuah organisasi Pak ataupun dalam suatu karir tertentu ini memberikan kontribusi yang bagus Pak untuk pembangunan daerah? Betul Pak. Jadi ketika wanita bisa menduduki posisi tertentu yang strategis ya, apakah itu eselon 2, eselon 3 maupun pejabat pengawas ya, eselon 4 ya, itu artinya ternyata wanita juga mampu jika diberi kesempatan. Nah, dan bisa berprestasi di bidangnya masing-masing gitu. Oke. Itu menunjukkan bahwa wanita AST ini benar-benar mempunyai potensi dan layak untuk mengambil peran lebih dalam pembangunan. Dan kadang sensitivitas perempuan ini dalam mengambil keputusan juga lebih bagus Pak ya, dibanding kadang nih dengan bapak-bapak yang mungkin banyak memakai logika, sedangkan mungkin dari segi pola pikir perempuan ini ada kurang dan lebihnya yang mungkin jadi pertimbangan, dan itu menjadi nilai plus ketika suatu posisi itu diduduki oleh perempuan. Dan salah satu karakter perempuan itu kan teliti ya, lebih teliti. Kemudian lebih hati-hati. Nah, jadi di pos-pos tertentu ini sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian tadi. Iya, seru sekali Pak perbincangan kita kali ini. Mungkin cukup di sini Pak pertemuan kita, mungkin bisa kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Baik Sobat Bermuda, kita berada di penghujung acara. Bisa kita simpulkan, Sobat Bermuda, bahwa peran gender dalam pembangunan manusia atau bahkan pembangunan suatu daerah sangat penting. Peran perempuan dan laki-laki di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pembagian porsi pembangunan hampir seimbang. Digambarkan dalam nilai indeks ketimpangan gender yang rendah. Tentu ini hal baik untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai seorang perempuan. Tidak ada halangan untuk kita turut serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.